Hai teman-teman semuanya, seangkatan tahun 90-an, mari kita bernostalgia sejenak untuk menonton alur cerita film Kerasakti 1 episode 4. Selamat menyaksikan. Demi menyelamatkan rakyatnya, Sun Gokong pun sampai di Laut Timur. Sesampainya di sana, ia pun langsung membuat kekacauan. Hingga Raja Naga pun keluar dan marah kepadanya. Kemudian Gokong pun langsung bertanya kepada Raja Naga mengapa air bisa membanjiri tempat tinggalnya. Dan Raja Naga pun menjawab kalau urusan banjir ataupun surut itu adalah urusan langit, bukan urusan seekor kera. Namun Sun Gokong tetap saja tidak ingin hal itu terjadi, apalagi sampai mencelakai rakyatnya, karena itu adalah sebuah tanggung jawab sang raja. Dan perdebatan pun terus berlangsung hingga perkelahian pun terjadi di situ. Karena Sun Gokong sangat sakti, akhirnya mereka semuanya pun kalah. Akhirnya Raja Naga pun buka suara kalau pangkal bencananya itu adalah bukan karena dirinya, namun karena Jarum Sakti Taiyi. Akhirnya Gokong pun diantar ke tempat Jarum Sakti Taiyi berada. Awalnya Gokong tidak percaya karena Jarum Sakti tersebut tidak bergerak. Hingga Raja Naga Laut pun menjelaskan kalau ia emang kadang bergerak dan kadang tidak bergerak, hingga ia pusing dibuatnya. Tanpa pikir panjang, Gokong pun langsung membuatnya ia bergerak. Dan Gokong pun langsung beraksi, dia pun langsung mencabut Jarum Sakti Taiyi. Dengan kesaktiannya, ia pun kuat mengangkat jarum tersebut dan memukulnya hingga ke langit. Dengan mudahnya, Jarum Sakti Taiyi tersebut dibuat mainan oleh Sun Gokong. Setelah Jarum Sakti dilempar jauh oleh Gokong, jarum tersebut pun mengikuti Sun Gokong. Karena kelakuan kera yang suka bermain-main, Jarum Sakti Taiyi pun dibuatnya berbalapan olehnya. Gokong pun tidak mau kalah dengan aksi Jarum Taiyi. Dan Jarum Sakti Taiyi pun akhirnya melawan Sun Gokong. Dan Sun Gokong pun dipukul oleh jarum tersebut hingga dia jatuh ke bumi. Dan Jarum Sakti Taiyi pun terus mengikuti Sun Gokong hingga ke bumi. Kemudian di saat Sun Gokong ingin menghindari Jarum Sakti Taiyi, dan Jarum Sakti Taiyi pun mengetahui gerak-gerik si kera sakti tersebut dan akhirnya tetap mengikutinya. Kemudian Sun Gokong pun dibuat kesal oleh Jarum Sakti Taiyi, dan akhirnya Gokong pun bisa meluapkan kekesalannya terhadap Jarum Sakti Taiyi hingga dibikin bulat-bulat dan ditendang ke langit. Singkat cerita, di saat Sun Gokong sedang tertidur, ternyata Jarum Sakti Taiyi itu masih mengikutinya. Jarum Sakti Taiyi pun tidak mau diam, hingga akhirnya Sun Gokong pun terbangun dan kera lainnya juga ikut terbangun. Dan Gokong pun semakin kesal karena lagi-lagi dirinya yang datang. Gokong pun mencoba bertanya kepada dirinya apakah dia ingin memukul, namun tongkat itu pun bergeleng-geleng seperti layaknya dia menjawab tidak mau memukul. Tanpa basa-basi, Gokong pun bertanya kepadanya. Dan dengan gerak-geriknya yang lucu, tongkat itu pun ternyata seperti menjawab kalau ia sedang mencari tuannya. Dan tongkat itu pun menunjukkan kebolehannya di depan Sun Gokong. Dan Gokong pun kagum akan kesaktian Jarum Sakti Taiyi itu. Lalu Gokong pun menyuruh Jarum Sakti Taiyi itu untuk mengecil dan sekecil-kecilnya. Karena kesaktian Jarum Sakti Taiyi, akhirnya Sun Gokong pun menyukainya dan ia pun menyimpannya di dalam telinga. Nah, sekarang mari kita ke kayangan. Dan ternyata Raja Naga Laut Timur melaporkan kenakalan Sun Gokong kepada Kaisar. Ia pun melaporkan kalau Sun Gokong sudah melukai prajuritnya dan juga membawa kabur Jarum Sakti Taiyi. Awalnya Kaisar Langit tidak mengetahui siapa Sun Gokong. Namun salah satu pengawal menjelaskan siapa sebenarnya Sun Gokong. Kemudian penguasa akhirat datang dan melaporkan tentang kenakalan Sun Gokong. Setelah mendengar laporan penguasa akhirat, raja pun semakin marah kepada Sun Gokong. Kemudian Kaisar Langit pun tidak tinggal diam untuk hal ini. Ia pun langsung menyuruh Dewa Erlang untuk memimpin 100.000 prajurit dan menangkapnya kera sakti di Gunung Wakwo. Kemudian Bintang Mas Taipe juga ingin ikut mengajukan usul. Kaisar Langit pun memberi kesempatan kepada Bintang Mas Taipe untuk memberikan usul. Bintang Mas Taipe pun menjelaskan kalau Sun Gokong sangatlah sakti. Dan jika dia diserang dengan 100.000 prajurit, maka akan terjadi pertarungan yang sangat sengit. Bintang Mas Taipe khawatir karena jika terjadi perang akan mencelakai penduduk bumi dan laut. Tidak ingin hal ini terjadi, Bintang Mas Taipe mengusulkan kepada Kaisar Langit agar memberinya ia jabatan kepada Sun Gokong, sehingga Sun Gokong tidak membuat keributan lagi di bumi.
Nampaknya Dewa Erlang pun tidak setuju kepada usul bintang Mas Taipei karena siluman kera tersebut sangat sulit untuk dijinakkan. Namun nyatanya Kaisar Langit setuju usul bintang Mas Taipei, dan Kaisar pun bertanya kepada salah satu pengawal apakah ada yang membutuhkan tenaga, dan salah satu pengawal berkata kalau ia sedang membutuhkan tenaga untuk menjadikan pengasuh kuda. Dan Kaisar Langit pun menyuruh bintang Mas Taipei untuk menjemput Sun Gokong untuk memulai pekerjaan barunya. Dan bintang Mas Taipei pun akhirnya ke tempat Sun Gokong. Sesampainya di tempat Sun Gokong, Dewa bintang Mas Taipei pun disambut gembira oleh Sun Gokong dan kera lainnya. Tanpa basa-basi, bintang Mas Taipei pun langsung membujuk Sun Gokong agar mau menjadi pejabat di Kayangan. Mendengar hal ini, nampaknya Sun Gokong sangat senang sekali. Menurut perintah Kaisar, Sun Gokong pun disuruh sujud ketika ia menerimanya. Dan tidak ada masalah bagi Sun Gokong dan ia pun langsung sujud bersama kera-kera lainnya. Di saat Sun Gokong akan berangkat ke Kayangan, kera lainnya pun juga ingin ikut. Namun bintang Mas Taipei melarangnya agar mereka tidak ikut. Dan akhirnya bintang Mas Taipei berhasil membawa Sun Gokong ke Kaisar. Dan Kaisar pun mulai menjelaskan kalau Sun Gokong diberi jabatan dan seterusnya tinggallah di Kayangan serta jangan membuat keributan lagi. Nampaknya Sun Gokong sepakat akan hal ini dan Sun Gokong pun bertanya jabatan apa yang akan ia berikan kepadanya. Dan Kaisar Langit pun memberi jabatannya ia sebagai pengawas kuda. Namanya juga Dewa Kera dan ia pun sangat sembrono di depan Kaisar. Mendapat jabatan sebagai pengasuh kuda, ternyata Sun Gokong sangat bersyukur dan sangat berterima kasih kepada Kaisar. Dan dari sinilah Sun Gokong memulai pekerjaan barunya. Mungkin Sun Gokong pikir Kaisar memandang dirinya. Selama ini Gokong pun belum mengerti kenapa ia diberi jabatan sebagai pengawas kuda. Itu artinya Gokong masih di bawah dewa lain, karena Gokong hanyalah pengawas kuda. Namun dewa-dewa lainnya seperti 8 dewa, seperti Dewa Yelau dan Dewa Dapur, mereka semuanya sangat menyukai Gokong. Terkadang mereka pun juga main bersamanya. Di hadapan Kaisar mereka pun sangat serius, namun selesai pekerjaan mereka juga tetap bermain-main dengan Sun Gokong. Hingga semua dewa yang sedang bermain bersamanya dicoret-coret mukanya. Sekarang mari kita pindah ke istana Yulau. Di sini Dewa Yelau sedang kesulitan akan tugasnya. Namun Sun Gokong mengajaknya untuk berminum minuman arak. Namun Dewa Yelau menolaknya. Di sini Dewa Yelau sedang mencatat perjalanan hidup Panglima Tianfang. Namun Kerasakti bertanya siapa Tianfang tersebut. Dan Dewa Yelau pun menjelaskan kalau Panglima Tianfang mencintai Chang'e dan melanggar peraturan dan dihukum turun ke bumi untuk merasakan akibatnya. Singkat cerita, Gokong pun membuat suatu pelanggaran yaitu meminum arak bersama dewa-dewa lainnya. Hingga keributan itu terdengar sampai di istana Mahadewi. Hingga salah satu pengawal melaporkan kejadiannya yang sebenarnya kalau Gokong mengajak dewa-dewa untuk meminum minuman arak. Hingga Mahadewi murka dan menyuruh Dewa Jiling untuk memimpin tentara langit agar segera menangkapnya. Dan sampailah Dewa Jiling ke tempat Sun Gokong dan dewa lainnya sedang bermabuk-mabukan. Melihat Dewa Jiling datang, bukannya sujud, Gokong malah mengajaknya minum minuman. Namun Dewa Jiling tetap memarahi Gokong dan dewa lainnya karena bermalas-malasan. Dan terjadilah perdebatan karena Gokong tidak mau diatur oleh Dewa Jiling. Dan Sun Gokong pun tidak menyukai aturan Mahadewi karena Gokong sendiri merasa jabatannya lebih tinggi daripada dewa lainnya. Hingga Dewa Jiling menegaskan kalau pangkat Sun Gokonglah yang paling rendah, yang kerjanya hanya memelihara kuda. Dan Gokong pun sangat marah mendengar hal itu. Dan Gokong pun bertanya kepada dewa lainnya. Namun tidak ada satupun yang berani menjawabnya. Dan Dewa Jiling pun mentertawakannya. Hingga ia semakin mengajak Sun Gokong. Dan Sun Gokong pun semakin marah dan ia pun memukul Dewa Jiling hingga terlempar sangat jauh. Nampaknya Sun Gokong sekarang sudah tidak menyukai istana Kayangan. Namun Sun Gokong tetap menyukai para dewa yang telah bermain bersamanya. Hingga Sun Gokong memutuskan untuk meninggalkan Kayangan dan kembali ke Gunung Huakwo. Sesampainya Gokong di Gunung Huakwo, para rakyat kera lainnya menyambut gembira kedatangan Gokong. Dan disitulah Sun Gokong juga melihat Gumoong sedang berada di situ. Mereka pun rasanya sangat rindu sekali karena sudah lama tak bertemu. Akhirnya mereka berdua pun berbincang-bincang. Ternyata Gumoong selama ini kagum kepada Sun Gokong karena ia menjadi pejabat di Kayangan. Namun Sun Gokong pun menjelaskan suka dukanya tinggal di Kayangan.
Dan ia pun menceritakan kalau di sana dia diberi jabatan sebagai tukang kuda. Mendengar hal itu, Gumoong pun kaget. Merasa tidak dihormati di kayangan, Kokong pun merasa kesal. Gumoong pun membujuk kepada Kokong agar ia tidak perlu kesal. Gumoong pun menyarankan kepada Kokong agar ia menjadi dewa saja, karena Sun Gokong sudah bisa bebas pergi kemana saja, dan Kokong pun juga mempunyai ilmu 72 sihir. Hingga akhirnya Gumoong pun menjuluki Sun Gokong sebagai Kera Sakti, dan nampaknya Sun Gokong pun menyukai julukan ini. Dan mulai hari ini Sun Gokong akan bergelar sebagai Kera Sakti. Sekian alur cerita Kera Sakti 1 episode 4, dan nantikan episode selanjutnya.